Ya puji Tuhan, terima kasih untuk kehadiran Bapak Ibu semuanya dalam ibadah ucapan syukur ulang tahun Oma Trivena yang ke-77. Satu hal yang harus dilakukan dalam setiap apa yang kita hadapi tentu mengucap syukur, terlebih Oma Trivena berusia 77 tahun, maka hari ini walaupun tidak ada undangan secara resmi yang mungkin kebetulan atau ya pemberitahuan saja. Terima kasih untuk respon yang luar biasa dari teman-teman, dari Bapak Ibu yang mengasihi kami semua. Dan ibadah sore hari ini akan dipimpin oleh hambanya dari Semarang, Bapak hampir pendeta Samuel, ya Bapak Samuel ya. Ya, Ibu Samuel udah senyum tadi begitu bilang. Ayo mari. Iya, puji Tuhan. Kalau umur sekian melamar pendeta, saya kira sudah. Karena di tempat saya hamba Tuhan maksimal mulainya 45 tahun. Iya, puji Tuhan. Tapi bagi kita melayani Tuhan itu umur tidak masalah. Apapun yang kita layani, kita selalu akan bersyukur kepada Tuhan. Apalagi pada sore hari ini kita bersyukur bahwa kakak saya, ya Ibu Trivena, bisa memasuki usia 77 tahun. Luar biasa ya, bagi kita semua, terutama yang generasi muda seperti saya ini juga. Saya generasi muda ya. Udah mutu gitu loh. Umur sekian aja juga sudah mulai kebanggaannya adalah menceritakan kesehatan ya. Bagaimana kesehatan terganggu, tetapi kita bersyukur pada sore hari ini kita dapat merayakan usia Ibu Trivena yang ke-77 tahun. Dari itu kita mari sama-sama menyanyikan lagu yang pertama, Semua Baik. Tuhan kita adalah Tuhan yang baik. Tuhan Yesus adalah Tuhan yang luar biasa.
Pendeta Mario untuk membuka dalam doa. Bapa yang Maha Baik, pada sore hari yang indah ini kami bersyukur bisa berkumpul bersama-sama di tempat ini Tuhan, untuk ikut merayakan, untuk ikut bersyukuri bahwa Engkau telah mengaruniakan penambahan usia buat Tante Trivena secara khusus. Kami bersyukur semua bukan karena kekuatan kami Tuhan, tapi karena karya-Mu bagi keluarga di tempat ini. Bapa, pada sore hari ini kami bukan hanya bersyukur, bersuka cita, namun kami juga menaruh kebanggaan tersendiri bagi setiap kehidupan kami yang masih muda, di mana dalam perjalanan hidupnya Tante Trivena telah banyak memberikan inspirasi kehidupan bagi setiap kami, terutama hamba-hambamu ini yang masih muda. Kesetiaannya, komitmennya untuk tetap menjadi alat pekerjaan bagi Tuhan, kiranya itu boleh terus menginspirasi setiap kehidupan kami ya Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan, semua karena campur tangan dan berkat-Mu untuk keluarga di tempat ini. Biarlah kebaktian ucapan syukur ulang tahun Tante Trivena pada sore hari ini, dari awal hingga akhir, kiranya Engkau campur tangan dan memberkati, sehingga seluruh acara, rangkaian acara boleh berjalan dalam pimpinan Tuhan. Hamba-Mu yang memimpin ibadah ini, hamba-Mu yang Kau percayakan untuk memberitakan kebenaran firman-Mu, biarlah firman-Mu juga boleh meneguhkan setiap panggilan kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa kami. Kami serahkan acara ini dari awal hingga akhir dalam satu nama yang ajaib, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Terima kasih Pak Mario. Ya, kita suasananya, hawanya sudah semakin panas, kita buat panas lagi ya. Kita buat semakin panas, kita akan bangkit berdiri, kita nyanyikan lagu Tuhan Yesus Baik. Yang mau joget silakan joget. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang baik. Kasih setiamu Tuhan, selalu karuniamu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, tanpa kesudahan, kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir hidupku. Kita jempol Tuhan kita baik. Tuhan Yesus baik. Sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Sekali lagi Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Sampai selama-lamanya. sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Amin. Haleluya. Tuhan kita adalah Tuhan yang baik. Silakan duduk Bapak Ibu.
Bapak Ibu semua merasakan kebaikan Tuhan. Ya, kita sampai ini dari luar kota semua kebanyakan ya, kebanyakan dari luar kota jauh-jauh sekali. Yang paling jauh itu ada yang dari Singkawang. Itu adik sepupu saya itu, ponakan saya tuh dari Singkawang. Kemarin berangkatnya jam 5 pagi sampai sini jam 5 sore. Nggak tahu jalan kaki atau renang itu. Ya. Kita akan mendengarkan paduan suara dari hamba Tuhan. Puji-pujian, bukan paduan suara. Silakan Bapak Ibu. Ya, mudah-mudahan kami dari pemerintahan akan mempersembahkan pujian dalam rangka ulang tahun Tante Trivena dengan satu pujian Gandol Gusti. Haleluya. Gandol Gusti, saben dina rina wengi gandol Gusti, gandol Gusti, gandol Gusti, gandol Gusti, saben dina rina wengi gandol Gusti. Kula namung percaya ora nanging uripku mulya selaminya. Hatiku ayem tentrem, hatiku rasa seneng, saben dina pulang gandol Gusti, gandol Gusti, gandol Gusti, gandol Gusti. Saben dina rina wengi gandol Gusti, gandol Gusti, gandol Gusti, gandol Gusti. Saben dina rina wengi gandol Gusti. Kula amung percaya ora bakal cilaka, nanging uripku mulya selaminya. Hatiku ayem tentrem, hatiku rasa seneng, saben dina pulang gandol Gusti. Kula amung percaya, kula amung percaya ora bakal cilaka, nanging uripku mulya selaminya. Hatiku ayem tentrem, hatiku rasa seneng, saben dina pulang gandol sinten? Gandol Gusti. Ya, luar biasa ya. Kita harus senantiasa gandol dengan gandol truk ya. Ya, kita sama-sama nyanyikan lagu yang ketiga, Sampai Masa Tuamu Aku Yesus Sedap Dia. Sampai masa Tuhanku, aku Yesus tetap Dia. Sampai masa Tuhanku, aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu.
Tuhanmu, sampai masa Tuhanmu, aku Yesus tetap hilang. Sampai masa Tuhanmu, aku tak mencobamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau ikut kamu dan kita bisa senantiasa dipikul Tuhan Yesus sampai masa apa? Tua kita, sampai masa putih rambutmu. Ternyata banyak yang belum mau digendong Tuhan Yesus ini. Rambutnya pada hitam semua, berarti masih kuat-kuat semua. Kita akan mendengarkan kesaksian dari Oma Trivena. Ya, bagaimana perjalanan hidupnya mungkin bisa disaksikan mulai dari bayi sampai bekerja 77 tahun, berarti ini nanti berapa jam nggak tahu. Tuhan, selamat sore Bapak Ibu dan saudara sekalian yang saya kasihi. Terima kasih banyak untuk pengorbanan, perhatian ya dari jauh dan maupun dekat yang sudah bersama-sama mau hadir di tempat ini dengan segala kerelaan hati, karena memang saya nggak pernah undang-undang, tapi demikian perhatian Bapak Ibu Saudara untuk ikut bersama-sama menaikkan ucapan syukur saya kepada Tuhan. Dan kalau Tuhan izinkan hari ini bisa mencapai 77 tahun ya. Pemazmur mengajarkan pada kita, ajarilah kami menghitung hari-hari kami sedemikian sehingga kami beroleh hati yang bijaksana. Itu kerinduan hati saya, semakin tua jadi semakin bijaksana, bukannya bukan semakin menjengkelkan orang dan pikun-pikun dengan gandol jadi beban orang lain, tapi ini keinginan saya semakin tua semakin bijaksana ya. Itu kerinduan hati saya, dan saya rahasianya sampai 77 tahun Tuhan beri kekuatan, yaitu tadi gandol Gusti. Ya, saya sepenuh hidup saya memang gandol Gusti. Saya bersyukur 77 tahun, berarti kalau Pemazmur mengajar kita untuk menghitung hari menjadi 30.000 hari lebih saya sudah ada dalam dunia ini. Sudah 30.000 kilo Pak Bima yang besar itu 28.305. Itu naik 365, belum kabisatnya Sudah dihitung. Itu 30.000 hari saya hidup di dalam dunia ini, dan rahasianya dari kecil saya bersyukur. Orang tua saya mendidik saya hidup dengan Tuhan Yesus, hidup takut akan Tuhan, itu nomor satu. Jadi dari kecil, dari muda sampai tua, tadi Pak Samuel menginginkan kesaksian saya 77 tahun. Kalau mau dengarkan 7 hari 7 malam nggak mungkin bisa selesai. Iya loh, betul loh. Mulai kecil tuh saya banyak alami mujizat sampai muda, bekerja di kantor ini Pak Haryono ini. Sedikit saya tahu pergumulan yang saya hadapi, sampai akhirnya saya bisa mandiri, bisa bekerja sendiri. Panjang sekali yang saya alami, tapi benar-benar bersama dengan Tuhan Yesus. Saya hidup dengan Tuhan Yesus sampai masa tua saya ini. Ya, saya ingat Rasul Paulus katakan, tidak perlu tawar hati, meskipun manusia jaga jasmania saya semakin merosot, asal manusia batinnya saya terus diperbarui dari hari ke hari. Itu kerinduan hati saya, supaya semakin tua tetap diperbaharui manusia batin yang saya, dengan tetap setia melayani Tuhan, tetap setia dengan tugas tanggung jawab yang Tuhan berikan pada kita, khususnya tanggung jawab kita sekalian, jadikanlah sekalian bangsa muridku, cipta nanti
Pak Cipta yang akan memberikan kita kekuatan untuk kita yang muda, yang tua tetap melayani Tuhan dengan setia, karena tugas kita mencari yang terhilang, karena masih banyak yang terhilang yang perlu kita bawa kepada Tuhan Yesus. Itu kerinduan hati saya bersama dengan kita sekalian, tentunya sesuai dengan firman Tuhan. Dan itu salah satu yang menjadi alasan saya untuk saya tetap sungguh-sungguh dekat dengan Tuhan Yesus dan hidup saya dipimpin oleh Tuhan. Mungkin gitu aja. Amin. Ayo kita sekeluarga. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Ya, ialah ketika kita masih sehat, kita masih kuat, hidup kita ini bisa menjadi berkat untuk pelayanan Tuhan. Ya, itulah yang dikehendaki Tuhan atas apa yang Tuhan berikan bagi kita. Kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Bentar kita akan menyanyikan satu lagu, Jadikan Aku Rumah Doa. Lagu yang ke-6. Hidupku sekarang
Ini yang menjadi kerinduan kami ya Tuhan. Biarlah kami menjadi alat-alat-Mu yang dapat Engkau pakai untuk menjangkau bangsa-bangsa, terutama bangsa kami, bangsa Indonesia Tuhan. Engkau pakai kami semua menjadi alat-Mu yang luar biasa. Dan sebentar hamba-Mu akan menyampaikan firman-Mu. Biar Tuhan urapi hamba-Mu untuk dapat membekali kami dengan firman-Mu, sehingga kami dapat semakin mengerti kehendak Tuhan atas kehidupan kami ini. Kami mengucap syukur untuk semuanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selanjutnya kami serahkan pemberitaan firman Tuhan kepada hamba-Nya Bapak Cipta Robani. Shalom. Shalom. Ya, selamat sore. Pertama, izinkan saya mengucapkan selamat ulang tahun kepada Ibu Trivena, ya, yang ke-77 tahun, dan biarlah Tuhan pakai dia menjadi alatnya. Amin. Blessed to be blessing. Amin. Diberkati untuk menjadi berkat. Itu tujuan hidup Tuhan bagi kita. Amin. Ya. Biarlah Tuhan senantiasa memelihara kehidupan dia. Dan saya berdua dengan teman saya dari Surabaya. Sebelum saya akan menjelaskan firman Tuhan, mungkin teman saya akan memberikan sedikit itu ya, semacam kesaksian ya, tidak banyak. Saudara jangan khawatir, khotbah saya juga pendek nanti ya, dan lama-lama. Silakan dia Pak Chandra, silakan Pak Chandra. Bisa aja. Selamat sore. Selamat sore. Aku dari Korea. Paling jauh ya. Paling jauh. Ya, aku bersama melayani Pak Cipta. Aku melayani suku Madura. Kalau Tuhan ya, saya bersyukur ikut di ibadah hari ini ulang tahun Ibu Trivena, ya Trivena. Saya tidak ikut sering di pelayanan di gereja-gereja atau yang berkumpul seperti ini. Saya selalu bertemu orang yang orang Madura, orang Muslim. Karena itu saya sering salamnya, Assalamualaikum. Ya, semua tahu ya. Tapi kalau tidak diberi kepada kabar baik kepada mereka, mereka tidak mendengar, tidak bisa percaya Allah, percaya Yesus Kristus. Kami dipanggil oleh Tuhan untuk dapat berkat, untuk memberkati lagi. Kami menjadi saluran berkat. Mereka juga perlu dapat kabar baik. Yesus Kristus adalah itu kabar baik, bukan tidak selamatkan daripada yang lainnya. Hanya Yesus Kristus itu jalan yang lurus, jalan kebenaran. Itu menjadi syaratul mustaqim. Semua orang harus melewati Isa Al-Masih, Yesus Kristus saja bisa diselamatkan. Kami sudah tahu, tetapi kalau tidak beritahu, mereka tidak mendengar, tidak bisa memuji. Kalau tadi bilang semua suku bangsa datang menyembah Allah. Kami semua mau masuk ke surga bersama. Semua mau bersama-sama. Bukan suku-suku di Indonesia, semua suku bangsa Indonesia bersama menyembah Yesus Kristus Allah. Itu kewajiban kita. Karena itu saya datang di Indonesia. Dulu
103 tahun yang lalu Korea tidak ada percaya, orang percaya. Waktu datang misionaris berita kepada kami mendengar kabar baik. Akhirnya kami dapat banyak berkat dari situ. Kami percaya banyak misioner kirim di dunia. Saya datang sampai di sini juga. Kalau tidak beritahu kabar baik, saya tidak ada di sini. Karena Allah mengasihi kami, Allah menyelamatkan, mau menyelamatkan kami. Karena itu kami bisa percaya. Sudah percaya, saya juga dapat dari situ. Sudah kalau tidak ada, saya tidak bisa datang. Karena itu saya datang di sini. Kalian juga semua orang yang ada 90% saya masih belum mengenal Yesus. Kami harus menginjil kepada mereka supaya mereka juga bersyukur, memuji Allah di dalam surga. Saya mohon berdoa untuk banyak yang misionaris atau pendeta-pendeta gereja-gereja supaya banyak suku-suku di Indonesia percaya Allah Isa Masih Yesus Kristus. Dan kami harap bertemu bersama-sama di surga dengan bergandengan tangan dengan suku-suku belum mengenal Yesus Kristus. Amin. Terima kasih Pak Chandra. Nah, ya, dia adalah pendoa dari yayasan kami. Kami dari Lembaga Misi Kasih Lintas Budaya. Kami bukan seorang pendeta, tapi kami beribadah di satu gereja di Surabaya. Ya. Nama lembaga kami adalah Kasih Lintas Budaya (KLB). Ingat itu. Kami menjangkau 2 suku besar di Indonesia. Yang pertama, kami menjangkau suku Madura di Jawa Timur. Yang kedua, kami menjangkau suku Melayu di Kalimantan Barat. Dan kami mengutus beberapa orang di tempat itu. Baru kami pulang dari Kalimantan, ya, ketemu dengan itu keponannya dari Bu Trivena. Nggak ketemu ya, sayang itu. Mungkin sisipan di jalan ya, Bu ya. Oke, saya senang. 1 tahun 2 kali saya pergi Kalimantan, itu memberikan mentoring kepada utusan misi di sana, ya, utusan misi KLB. Oke, mari saudara kita membaca satu nats khotbah dari Lukas 15 ayat 1 sampai dengan yang ke-7. Coba seorang membaca yang sukarela, ya, siapa saja bisa membaca nats ini. Injil Lukas 15 ayat 1 sampai 7. Judul tema pada sore ini adalah temukan yang hilang, itu ya. Lukas 15 ayat 1 sampai 7. Silakan. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Maka bersumber-sumberlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, katanya, Ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Lalu Ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka, siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba, dan jikalau ia kehilangan seekor di antaranya, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun dan pergi mencari yang sesat itu sampai ia menemukannya? Dan kalau ia telah menemukannya, ia meletakkannya di atas bahunya dengan gembira. Dan setibanya di rumah, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya serta berkata kepada mereka, bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dombaku yang hilang itu telah kutemukan. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di sorga karena 1 orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Amin. Amin. Nah saudara, tadi waktu saya tiba di tempat ini, saya menemukan handphone, ya, gadget. Siapa yang punya itu? Coba, sudah diperiksa kantong dompet Anda mungkin masih ada, bukan punya Anda, bukan? Sudah diperiksa semua, bukan? Di tasnya nggak ada, bukan? Aman semua? Aman, oke. Sebetulnya saya tidak menemukan apa-apa. Ya, saudara, tahukah kita
Kalau kita kehilangan barang sesuatu, kita menjadi panik gitu, betul? Kita kehilangan dompet, kehilangan duit, kehilangan barang yang berharga, kita panik dan gelisah mencari kesana kesini itu, ya. Tetapi Anda sadar tidak bahwa Allah begitu panik ketika kehilangan ciptaannya dari kemuliaannya. Dia begitu mencari orang yang hilang dari kemuliaannya, orang-orang berdosa yang tidak diketemukannya. Dia begitu passion hatinya, dia rindu untuk menemukan itu, ya. Nah, saudara-saudara, sama dengan Allah itu. Berapa banyak ribuan jutaan orang yang hilang dari kemuliaannya yang dia ciptakan, dan Allah begitu berusaha dengan kasihnya mencari dan ingin menyelamatkan mereka. Apakah kita sepanik mereka? Apakah kita sepanik dia? Apakah kita serindu dengan hati dia? Apakah hati saya sama dengan hati Allah? Mencari jiwa yang hilang buat kemuliaannya. Amin. Ingat saudara, ingat, kalau Anda mengenal hati dia, Anda pasti mendoakan jiwa yang hilang. Kalau Anda punya hati seperti dia, Anda pasti berusaha mengabarkan Injil kepada dia. Itu hati dia, ya, itu hati Allah. Nah, saudara-saudara, pada sore hari ini saya akan hanya memberikan dua prinsip dasar yang harus kita pahami supaya kita terdorong mengabarkan Injil. Amin. Hanya ada dua prinsip dasar yang harus kita paham supaya kita terdorong menjangkau jiwa, mengkabarkan Injil bagi Tuhan, supaya mereka ditemukan oleh Tuhan di dalam kemuliaannya. Ya, banyak yang hilang. Yang pertama, saudara, kita dengar baik-baik. Prinsip yang pertama, prinsip dasar adalah Injil bukan untuk kalangan sendiri. Ayo katakan dengan saya bersama-sama, ya. Ini prinsip dasar pertama. 1, 2, 3. Injil bukan untuk kalangan sendiri. Saudara, lembaga misi saya setiap 6 bulan dulu menerbitkan buletin KLB di situ, ya. Isi 4 halaman dan di pojok kanan ditulis itu khusus untuk kalangan sendiri supaya aman, ya, walaupun nggak ada FPI waktu itu. Supaya aman untuk kalangan sendiri, tetapi Injil bukan untuk kalangan sendiri. Amin. Beda, saudara. Itu sebabnya Allah ingin menemukan yang hilang. Waktu saudara baca Injil Lukas 15, ada 3 di situ yang hilang. Pertama, domba yang hilang. Lalu apa yang hilang? Dirham, duit yang hilang. Lalu yang ketiga, anak yang hilang. Ini adalah manifestasi itu kerinduan Allah untuk menemukan jiwa yang hilang, ya, ciptaannya yang hilang di dalam Injil Lukas 15 itu. Saudara, di Taiwan itu teman saya baru pulang, ada gereja yang selalu penuh itu. Jadi setiap kebaktian yang seperti ini mungkin, ya, lebih itu katanya ratusan ribuan orang datang setiap hari Minggu beribadah, penuh sekali. Suatu hari, saudara, itu pendetanya itu mengundang seorang pekhotbah dari Indonesia, teman saya, bukan saya, ya. Dia berteman, pendeta di Taiwan dan pengkhotbah dari Indonesia berteman. Lalu saudara, sampai di sana mereka melihat selalu penuh itu jemaat yang datang setiap minggu pagi. Bahkan kebaktiannya 3 kali penuh katanya. Di samping mimbar kursi, di samping kiri kursi, belakang mimbar, depan mimbar, semua kursi penuh itu. Lalu pendetanya bangga. Lalu tanya kepada pengkhotbah yang dari Indonesia, temannya, "Bung, kenapa gerejaku selalu penuh?" Katanya, "Tahukah kamu?" Lalu tanya, jawab itu penginjilnya, pengkhotbahnya, "Aku mau tanya, kenapa gerejamu selalu penuh setiap minggu?" Lalu saudara, pendetanya bilang, "Ya, agak sedikit bangga karena majelis pengurus rajin besuk gitu, ya, sehingga banyak orang datang," katanya. Lalu waktu dengar majelis rajin besuk, pengkhotbah itu dari Indonesia sedih. Dia tidak senang jawaban itu. Lalu dia bilang, "Maaf Bung, jawabanmu kurang baik." Dia sudah nggak tersinggung sebab dia berteman itu. Lalu saudara-saudara, "Oh ya, maaf," kata pendeta, "gerejaku selalu penuh." Dia sedikit rohani, ya, itu kalimatnya. Dia bilang begini, "Tahukah Anda kenapa gerejaku selalu penuh? Karena anugerah Tuhan." Pernah sering bilang gitu, ya? Ya, karena anugerah Tuhan dengan harapan dapat pujian dari temannya. Tetapi saudara, pengkhotbahnya bilang, "Aku masih sedih. Maaf, jawabanmu masih kurang baik." Saudara-saudara,
Lama-lama orang itu kan bisa emosi, bukan ya? Dijawab begini salah, dijawab begitu salah. Lama-lama kan bisa tersinggung, tapi dia tidak. Lalu saudara penginjilnya pokoknya dibilang begini, kenapa gerejamu selalu penuh? Ya oke, menurut kamu kenapa? Gerejaku selalu penuh. Lalu pengkhotbahnya bilang, ingin tahu kenapa gerejanya selalu penuh? Iya, ingin tahu aku. Gerejamu selalu penuh karena ada 4 dinding tembok yang membatasi. Tembok depan, tembok belakang, tembok samping kiri, samping kanan. Coba bongkar tembokmu, jadi penuh atau enggak? Mengerti maksud saya? Yesus bilang apa saudara? Aku masih punya domba di luar sana. Bawa masuk ke dalam kandang di sini menjadi satu kawanan domba. Oh saudara, jangan terlalu bangga dengan gereja yang penuh. Bongkar tembokmu, makin kecil makin penuh, makin kecil makin penuh. Betul? Yesus bilang apa? Aku masih punya domba di luar tembok yang harus dibawa ke sini. Amin. Injil bukan untuk kalangan sendiri. Harus sadari prinsip ini saudara. Nah itu sebabnya saudara, kalau Anda ingin tahu sungguh kehendak Allah bagi dunia ini, kita harus punya visi, ya. Anda tanpa visi, Anda tidak bisa tahu kehendak Allah bagi dunia ini. Pasangan, suami istri harus tahu kehendak pasangan. Anda tahu identitas saya, Anda tahu identitas istrimu. Oh iya, istriku namanya ini, suamiku namanya ini, anaknya ini, keluarga ini, alamat rumahnya dia di sini, lulusan ini, pekerjaannya ini, ukuran badannya begini. Tapi Anda tidak tahu kehendak dia. Betul? Kalau Anda tidak tahu kehendak pasanganmu, maka Anda tidak sempurna menjadi pasangan yang hidup itu. Ya, itu sebabnya kalau Anda ingin menjadi pasangan Allah yang begitu mesra, harus tahu kehendak dia. Amin. Apa kehendak dia bagi dunia ini? Oh itu namanya visi, saudara. Visi itu apa? Vision gitu. Artinya penglihatan. Bukan seperti di TV 5 tahun yang lalu itu. Itu penglihatan, bukan melihat hal-hal yang aneh-aneh. Namanya visi, vision itu adalah pengertian kehendak Allah bagi dunia ini apa? Apa kehendak Allah bagi dunia? Itu visi. Kalau Anda tidak punya visi, Anda tidak akan mengenal. Itu prinsip yang pertama. Injil bukan untuk kalangan sendiri. Visi itu penting. Itu pengertian kehendak Allah bagi dunia ini apa? Gereja yang tidak punya visi, jangan harap gereja itu bisa mengabarkan Injil. Tidak punya itu akses untuk mendoakan orang lain, tidak punya kerinduan untuk menjangkau mereka, tidak punya program untuk kabarkan Injil, dipenuhi otaknya dengan doktrin tiap hari sampai kakinya pendek tapi kepalanya gede, kan tidak punya visi. Visi itu adalah pengertian tentang kehendak Allah bagi dunia ini. Itu sebabnya kalau ingin tahu visi, buka Alkitab dan buka peta dunia. Di mana ada kumpulan orang percaya, di mana ada kumpulan orang yang bukan percaya. Betul? Saudara-saudara, di Indonesia tidak usah jauh-jauh. Di mana pulau-pulau yang begitu fanatik dan sulit dan gelap di hadapan Tuhan. Saudara sendiri bukan? Bukan, misalnya ya, Aceh dan sebagainya. Itu sebabnya si William Carey mengatakan begini, to know the will of God, we need an open Bible and an open map. Ya. Dia bilang begini, kalau ingin tahu kehendak Allah bagi dunia ini, buka Alkitab dan buka peta map di dunia, maka Anda tahu daerah-daerah mana yang harus didoakan, daerah-daerah mana yang harus dijangkau, bukan? Ya. Nah itu yang pertama. Saudara, saya ingat bulan Juli tahun 99, siapa tahu sudah lahir di sini ya. 99 bulan Juli ada apa di Indonesia, khususnya di Jakarta? Yes, kerusuhan besar ya. Gereja temanku habis dibakar. Kerusuhan besar saudara. Mobil gereja habis hancur, karpet gereja habis, piano gereja habis, bangku gereja semua gosong, temboknya sudah penuh, hancur hampir rata dengan tanah itu ya. Nah saudara-saudara, satu saat 2 tahun kemudian saya diundang lagi ke gereja teman saya. Kita datang ya ke gereja kami mau adakan KKR. Saya kaget, gerejamu sudah rata dengan tanah, mau diadakan di mana? Ya, datanglah
datang kabarnya. Saya datang dikasih tiket, saudara, saya datang di sana, diundang pelayanan di sana. Saya kaget, saudara. Sampai di sana saya tidak menemukan alamat itu. Lalu saya singgah di Indomaret, saya telepon majelisnya. Bu, seorang ibu, ini saya sudah sampai di mana Bu gerejanya? Oh, tunggu Pak Cipta, nanti saya bawa. Lalu dia datang, saudara ya. Dia datang, saya diantar ke sana ke gerejanya di jalan ini dan kaget bukan main saya. Kalau 2 tahun yang lalu gereja itu rata dengan tanah karena habis dibakar, tapi sekarang gereja itu menjadi gereja yang termegah dengan renovasi yang modern, lengkap dengan semua ruangan-ruangan kegiatan yang hebat. Ya, saya kaget, loh Bu, ini gereja yang dulu habis. Betul Pak Cipta. Lalu saya tanya, waktu ibu itu ngomong-ngomong, ibu majelis, Bu, dari mana dana sebesar ini terkumpul dalam waktu lebih 2 tahun? Atau belum sampai 2 tahun? Ibu bisa mengumpulkan dana begitu banyak untuk membangun gedung ini kembali. Saudara, ibu itu diam dan dia ajak saya di kamar majelis. Ada beberapa anggota majelis, lalu dia bilang begini, betul Pak Cipta, saat itu tahun 99 bulan Juli, gereja kami sudah kehilangan semuanya. Karpet kami sudah hangus, tembok kami sudah gelap itu ya. Mobil gereja sudah habis itu. Habis semua, tidak ada tersisa. Cuma tinggal satu yang tidak bisa dibakar, dia bilang. Oh saudara, saya terharu dengan kalimat itu. Ibu itu dengan tenang bilang, kami boleh kehabisan semuanya Pak Cipta, tapi kami tidak boleh kehilangan visi. Amin. Kami tidak kehilangan visi. Jemaat mengerti kehendak Allah bagi dunia. Pelan-pelan jemaat mengumpulkan duit bulan demi bulan, karena visi itu masih membakar hatinya, sehingga gereja itu terbangun kembali dan menjangkau banyak jiwa bagi Tuhan. Amin. Saudara harus punya visi. Gereja yang tanpa visi, sekolah Alkitab yang tidak ada visi, lebih baik ditutup. Loh Pak Cipta, you begitu keras? Iya, saya dikorbankan oleh majelis lain di Jakarta. Dia bilang demikian. Pak Cipta tahu, tanpa visi, gereja tidak punya tujuan. Oh ya? Betul kan? Kalau tidak punya visi, gereja atau sekolah kita tidak ada tujuan kemana? Visi Allah, tujuan Allah itu adalah menjangkau dunia ini bagi dia, menemukan yang hilang bagi kemuliaannya. Saya sedikit panas. Lalu yang kedua dia bilang, tanpa visi, gereja tidak ada semangat, itu katanya ya, untuk melayani Tuhan kalau nggak punya visi. Betul? Kenapa Ibu Trivena, Ibu Yusa di sini cukup semangat itu? Bahkan saya sudah kenal lama dia. Cukup mendoakan, mendukung dan terus menjangkau orang-orang yang belum percaya Tuhan, kan dia punya visi dalam hidupnya. Amin. Gereja harus begitu. Karena Injil bukan untuk kalangan sendiri. Lalu yang ketiga, saudara, majelis ini bikin saya panas. Pak Cipta, waktu itu saya ingat, tanpa visi, gerejamu tidak berhak berdiri. Saudara, tanpa visi, gereja tidak berhak berdiri di atas bumi ini. Oh, pertama saya tidak bisa terima, tapi lama-lama saya belajar. Betul juga ya omongan Bapak itu. Saudara, ingat itu visi Petrus dalam Kisah Rasul 10. Petrus ini adalah seorang pendeta yang berkeliling ke sana ke sini, hanya melayani orang-orang Yahudi di kota Yope. Hanya orang-orang Yahudi. Tapi Tuhan beri kesadaran. Tuhan kirim apa tuh, screen itu apa? Iya, penglihatan atau spray begitu ya, dari langit, dan suruh makan semua binatang haram dan halal. Kenapa saudara? Untuk menyiapkan hati pendeta Petrus untuk mempunyai pengertian dan penglihatan dan pikiran melayani dan pergi kepada orang-orang non-Yahudi. Amin. Sebab Injil bukan untuk kalangan sendiri. Injil bukan hanya untuk orang Chinese. Injil bukan hanya orang Jawa. Injil bukan hanya orang Batak. Injil untuk semua suku bangsa, bukan untuk kalangan sendiri. Amin. Itu visi Petrus itu ya. Visi Paulus dalam Kisah Rasul 16. Paulus saudara mendapatkan penglihatan itu sebelum dia menyeberang ke Eropa. Lalu ada penglihatan bilang begini, menyeberanglah kemari dan tolonglah kami. Itu yang dikenal dengan nama seruan Makedonia, betul?
Maka Paulus menyambut visi tersebut dengan segala konsekuensinya. Saudara, adakah visi di gereja? Adakah dirimu punya visi sehingga engkau gelisah untuk menemukan yang hilang bagi kemuliaan Tuhan? Allah yang menciptakan manusia sudah hilang dari kemuliaannya, engkau harus gelisah, engkau harus panik, engkau harus punya passion seperti hati dia, mencari dan menjangkau mereka bagi kemuliaan-Mu. Ya, saudara, pendeta datang dari Jakarta, teman saya ke Surabaya. Dia mau jalan-jalan katanya di Taman Surabaya. Saya ajak dia ke mana tuh Pak? Tengah kota itu Pak, apa? Taman Bungkul, betul, Taman Bungkul ya. Dia mau sendirian, gak usah Pak Cipta, udah kemari nanti yuk repot. Oke, dia jalan-jalan. Lalu pulangnya dia datang nginep rumah, lalu dia bilang, Pak Cipta, aku mau cerita ya. Iya, cerita apa? Waktu aku jalan di Taman Bungkul itu, waktu setengah dibangun, aku kelihatan ada tukang batu yang pertama. Tukang batu itu aku lewat dan aku berhenti. Aku tanya, Pak tukang, Bapak sedang kerja apa? Dia tanya. Lalu tukang batu itu bilang, oh Pak, saya sedang menyusun batu untuk mendapat bayaran. Ya, jadi dia kerjanya nyusun batu. Gitu. Oh ya Pak, silakan kerja baik-baik. Ya. Lalu pendeta tuh jalan keliling lagi, ketemu tukang yang kedua. Tukang batu juga. Bapak sedang kerja apa di sini? Oh, saya sedang kerja batu itu ya, mengikisnya $1 1 jam. Dia bilang, $1 dapat 1 jam, dapat upah juga untuk dirinya sendiri bisa hidup itu. Dia jalan, oh baik Pak, silahkan terus kerjakan. Lalu dia jalan, pendeta itu ketemu tukang batu yang ketiga. Pak, Bapak lagi kerja apa? Lalu saudara dia bilang apa? Saya sedang merencanakan bangun gereja yang terbesar di kota ini. Wow, hebat ya. Seorang tukang mengatakan, saya sedang merencanakan bangun gereja gedung yang terbesar di kota ini. Saudara, saya tanya Anda, dari 3 tukang batu ini siapa yang punya visi? Yang ketiga atau kedua atau yang ke-1? Yes, yang ketiga ya, yang ketiga. Kenapa saudara? Yang pertama dan kedua nggak punya visi. Visi hanya untuk dirinya sendiri, betul? Hanya untuk diri. Tapi yang ketiga, orang yang suatu saat akan menjadi arsitek ulung dari bangunan rohani itu. Kenapa Pak Cipta menjadi arsitek ulung? Karena gelombang pikirannya bertemu dengan gelombang lain yang mengarahkan diri kepada ide-ide dan gagasan-gagasan besar di masa depan. Itu visi. Apakah saudara punya ide begitu? Apakah gelombang pikiranmu, hatimu, benakmu semua itu bertemu dengan ide-ide lain yang terus mengarahkan Anda kepada ide-ide yang jauh lebih besar masa depan? Visi menjangkau mereka bagi Tuhan. Amin. Saudara, gereja yang sadar bahwa Injil bukan untuk kalangan sendiri adalah gereja yang bervisi. Gereja yang dipenuhi oleh jemaat sebagai arsitek ulung pelayanan yang mampu menangkap rencana Allah bagi dunia ini. Ya, saya harap demikian. Sebab ini adalah harapan Tuhan juga. Nah, saudara-saudara, itu yang pertama. Bagaimana saudara? Prinsip yang pertama untuk bisa menemukan yang hilang, kita sadar bahwa Injil bukan untuk kalangan sendiri, ya, bukan untuk kita, untuk semua suku bangsa. Mari kita melihat apa alasan yang kedua. 5 menit lagi selesai ya. Roma pasal 1. Silakan Bapak Pendeta membaca, siapa saja. Roma 1 14 sampai 15. Ini alasan yang kedua. Roma 1 14 sampai 15. Silakan. Ya. Aku berhutang baik kepada orang Yunani maupun kepada orang bukan Yunani, baik kepada orang terpelajar maupun kepada orang tidak terpelajar. Itulah sebabnya aku ingin untuk memberitakan Injil kepada kamu juga yang diam di Roma. Amin. Apa Paulus bilang di sini kalimat pertama ayat 14? Aku berhutang. Yes, aku Berhutang. Anda punya hutang loh. Jangan kira jadi orang Kristen nggak punya hutang. Saya kasih tahu saudara, detik pertama Anda jadi orang Kristen, maka Anda dibebani 3 macam hutang. Sekali lagi, kalimat yang penting.
Detik pertama saya percaya kepada Yesus, saya dibebani 3 macam hutang. Hutang yang pertama adalah hutang kemuliaan bagi Allah. Itu kitab Roma. Jadi hidupmu harus benar, harus kudus, harus jujur ya. Karena kita punya hutang kemuliaan bagi Dia. Dia mau mengembalikan kita kepada kemuliaannya. Amin. Harus dibayar. Ingat juga, jangan nunggak hutang di sorga, yuk ditagih sama Tuhan. Amin. Hutang kemuliaan bagi Allah. Yang kedua, beban yang kedua ketika saya menjadi orang Kristen adalah hutang kasih bagi sesama. Galatia 6 ya. Saudara-saudara, itu harus bayar. Pedulikan mereka yang membutuhkan, pedulikan mereka yang memerlukan, mendoakan mereka, menolong mereka, membantu mereka, mendukung mereka, karena engkau sedang membayar hutang kasih bagi sesama. Amin. Macam hutang yang ketiga, jangan lupa, hutang Injil bagi dunia. Bagi Allah engkau hutang kemuliaanmu, hidupmu harus kudus. Bagi sesama you punya hutang kasih, lunasi itu. Tapi bagi dunia kita punya hutang Injil yang harus diberitakan. Saudara-saudara, ini yang dikatakan Paulus dalam kitab Roma, aku berhutang. Ya, saudara, ada satu ungkapan dari tokoh agama M, bukan tokoh agama kita, ya. Kalah pintar dengan dia. Dia bilang begini, saudara, kira-kira 20 tahun yang lalu di Metro TV, saya sedang nonton TV, banyak dialog. Lalu dia bilang begini di dalam closing statementnya, orang yang banyak berpikir itu sehat. Oh ya, tetapi orang yang banyak pikiran itu sakit. Saudara mau jadi sakit atau sehat? Iya. Gereja yang sehat atau gereja yang sakit, saudara pikir sendiri. Ya. Lalu saudara, di samping saya, teman saya juga nonton TV waktu itu. Saya tanya, bagaimana Bung menurut kamu statement closing itu? Oh bagus Pak Cipta. Lalu bagaimana kaitannya dengan gerejamu? Lalu dia bilang begini, saudara, gereja yang sehat adalah gereja yang banyak berpikir, tapi gereja yang sakit adalah gereja yang banyak pikiran. Ya, banyak pergumulan, banyak tantangan, banyak problem, banyak masalah. Itu gereja sakit. Tapi gereja yang sehat ada gereja yang banyak berpikir. Lalu saya tanya, berpikir tentang apa, Bung? Gerejaku ingin tahu sehat hendaknya, berpikir tentang apa? Lalu dia bilang, saudara, gereja yang sehat ada gereja yang banyak berpikir tentang bagaimana membayar hutang Injil bagi dunia. Amin. Berpikir bagaimana melunasi hutang Injil bagi dunia. Bagaimana saya harus mendoakan suku Madura, bagaimana saya harus mendoakan tetangga saya masih belum selamat, bagaimana saya harus mendoakan suku Aceh, bagaimana saya harus mendoakan suku terabaikan, bagaimana saya harus menjangkau unreached people group di Indonesia dan seterusnya. Itu artinya gereja yang sehat. Ya, saudara, jangan tinggalkan hutang Injil bagi dunia. Ya, jangan tinggalkan hutang. Gereja harus bayar hutang Injil bagi dunia. Artinya kabarkan Injil, dukung Injil, jangkau, doakan itu. Itu sebabnya Paulus bilang dalam Korintus apa, saudara? Celakalah aku jika aku tidak mengabarkan Injil. Ditagih loh di surga sama Tuhan. Engkau nggak pernah mendoakan sebelahmu, engkau nggak pernah menjangkau mereka, engkau nggak pernah pedulikan, engkau hanya pikir dirimu sendiri. Tuhan akan nagih hutang. Ya. Ada 3 macam hutang. John Wesley di dalam bukunya Saya Separuh setuju pertama, tersinggung saya bilang. John Wesley bilang begini, mereka yang mati binasa di dalam kekekalan, di dalam neraka, itu bukan karena Allah tidak mengasihi mereka, tetapi karena Pak Cipta tidak peduli kepada mereka. Setuju saudara? Mereka dihukum mati dalam neraka bukan karena Allah tidak mencintai mereka, tapi karena Anda tidak kabarkan Injil kepada mereka. Wow, itu keras saudara. Ya, 10 tahun baru saya sadar belajar dari perkataan dia. Saudara-saudara, Yesus di dalam Alkitab, di dalam Injilnya 8 kali menyebutkan bahwa Yesus mempunyai belas kasihan kepada orang lain. Betul nggak? Matius 9 dikatakan tergeraklah hati Yesus. Matius 15 dikatakan hatiku tergerak oleh belas kasihan. Markus 1 dikatakan maka tergeraklah hatinya. Matius 6 dikatakan maka tergeraklah hati Yesus.
Hati Yesus begitu mudah, begitu spontan, begitu otomatis melihat kebutuhan orang lain dalam pelayanan. Mereka yang sakit, mereka yang lapar, mereka yang terlantar, selalu dilihat oleh mata hatinya. Hebat, saudara-saudara. Kelembutan hati dan emosi dia terhadap orang lain memotivasi pelayanannya. Kenapa? Karena ini adalah karakteristik dari Allah Bapa yang menyatu di dalam dirinya. Amin. Kalau Anda menyatu dengan Allah, maka karakteristik kasih, kegerakan hatimu akan ada di dalam dirimu. Inilah kasih agape. Ya. Saudara, saya boleh tanya sebentar ya. Kalau persis dengan jawaban saya, kalau saya diundang lagi oleh Bu Trivena, saya akan bawa hadiah coklat Silver Queen untuk Anda. Asal jawabannya persis dengan saya dan saya diundang lagi. Ya. Apakah definisi kasih agape? Ayo, saran tidak apa-apa. Mungkin sudah dengar dari pengkhotbah, dari pendeta, dari buku-buku bacaan. Apa itu kasih agape? Apa? Ayo. Tidak apa-apa. Saran tidak usah bayar saya kok. Kalau benar nanti saya kasih apa? Bagus, kasih yang tidak mengharapkan imbalan. Bagus, tapi belum sama dengan saya. Jadi belum dapat. Ada lagi? Apa kasih agape? Monggo. Ayo. Apa saudara kasih agape? Ada Pak Marji ya? Di belakang? Bukan? Ayo, apa kasih agape? Cinta yang tidak mementingkan diri sendiri. Kasih yang tidak mementingkan Diri sendiri. iya, that's good itu. Tapi masih belum sama dengan saya. Betul, tapi nggak sama. Saya kan janji tak kasih hadiah kalau sama. Ayo lagi. Apa kasih agape? Kasih walaupun. Kasih walaupun katanya. Kasih if ya Pak ya. Bagus itu. Ada lagi? Apa? Kasih yang berkorban. Wow, sebentar lagi Natalan bulan depan ya. Oh, saudara harus itu bicara soal pengorbanan Yesus, bukan? Ya, bukan hadiah Natalnya. Baik Bu, tapi belum sama. Ada lagi? Kasih Allah kepada manusia yang berdosa. Kasih Allah kepada manusia berdosa. Saya kasih nilai 40. Belum sama persis, tapi ke sana tujuannya. Ada lagi saudara? Satu lagi yuk. Malam-malam. Apa? Kasihnya. Kasih yang ilahi ya Bu. Iya, bagus itu ya. Kasih ilahi, oke. Saudara, semua betul, semua benar. Tapi izinkan saya 20 tahun saya nggak pernah puas membaca definisi kasih agape. Di kampus dosen saya S2 di Bandung pun tidak memberikan rasa puas hati saya. Baik di S1 di Semarang tidak memberikan kepuasan. Cuma 20 tahun yang lalu saya membaca suatu buku mendefinisi kasih agape, luar biasa menyentuh hati saya. Buku itu menulis kasih agape adalah the power to love the unlovable. Kasih agape adalah kekuatan mencintai mereka yang tidak patut dicintai. Itu kasih agape. Amin. Kasih agape adalah the power, kuasa mengasihi mereka yang tidak pantas dikasihi. Kita pantas enggak dikasih Allah? Enggak pantas. Tapi Allah mengasihi kita. Itu agape. Saudara-saudara, sudah pernah ke Madura ya? Bu Yesa pernah ya? Belum ya? Nanti Bu sama Putra Bengan saya antar lewat Suramadu ya. Saudara, waktu saya ke Madura naik mobil, saya setir sendiri. Ada mahasiswa ikut di belakang, ya, sendirian. Takut sebetulnya dengan orang Madura. Tapi saya dari Madura, saya nggak takut. Nggak usah khawatir. Lalu saudara, saya naik mobil setir lewat Suramadu keluar. Kira-kira 10 km dari kota Bantalan. Apa yang terjadi saudara? Ada barisan orang di sini, sebelah sini 15 orang, di sebelah sini 15 orang pakai apa itu kotak-kotak umplung, tahu ya? Minta apa itu? Sumbangan untuk apa? Untuk bukan Palestina, bukan, waktu itu nggak ada Palestina. Apa? Bangun, coba sebelah kanan itu belum jadi. Saudara, minta begitu, saya buka kaca. Saya ngamuk, saya marah. Ngapain aku sumbang tempat ibadahmu? Tempat ibadahku kamu bakar, betul? Marah saya, tapi tetap cepat tutup pintu kaca mobil supaya nggak pecah. Langsung ngebut dan siswa di belakang saya
gemetar. Oh. Saya bilang, tenang saja, saya ada di sini. Sudah, kira-kira 20 km lagi, ada lagi lebih panjang, saudara. Umplungnya lebih besar-besar di Gunung Geger ya, Bu. Di mana itu pasangan? Bentar lagi, buka lagi kaca, saudara. Saya bilang, aku nggak kasih kamu, sorry. Berangkat lagi, saudara. Aku dipecahkan kaca mobil, sesuatu enggak. Oh, Pak Cipta, kenapa kamu takut? Bukan aku takut, tapi Pak Cipta munafik. Loh, kok munafik? Kemarin di kelas kan ngajar kasih agape, mencintai mereka yang tidak pantas dicintai. Kenapa nggak dijalankan? Oh, Saudara Roh Kudus menampar saya. Amin. Berarti maksudnya ya, saya tidak menjalankan firman Tuhan. Harusnya saya mengasihi mereka yang tidak patut, kan tidak patut dikasihi, gitu ya. Oh, hati saya panas, gitu ya. Bagaimana seorang siswa bisa tegur dosen? Kurang ajar nggak? Bocengli bukan ya? Lalu saya naik saja mobil, Roh Kudus dulu bicara, oh Pak Cipta tolonglah bertobat, berubah. Saudara, tiba-tiba ada lagi di kota Sampang itu, panjang kanan kiri. Nah ini kesempatan saya bertobat. Saya buka kaca pelan-pelan, ya. Kalimat saya lembut sekali. Keluarkan uang cemban dari kantong saya, cemban 10.000 ya. Pelan-pelan tangan saya, supaya apa? Supaya yang belakang mahasiswa lihat. Kalau saya sudah berubah, kasih agape sudah saya jalankan. Saya tutup pelan-pelan, saya kasih say hello dan sebagainya. Mengerti maksud saya? Kasih agape ada the power to love the unlovable. Mengasihi agar kekuatan untuk mencintai mereka yang tidak pantas dicintai. Saudara, banyak yang menghina, menghujat kita, bukan? Sanggupkah kita mendoakan mereka? Mungkin Anda tidak sanggup bertemu salaman, gak apa-apa. Tapi sanggupkah Anda sebut namanya di dalam doa di kamarmu? Gak gampang loh. Kalau Anda bisa sebut namamu yang menjengkelkan kamu di kamar, maka engkau sedang menjalankan kasih Allah. Amin. Kasih agape. Itulah hutang yang sedang kau lunasi bagi dunia ini. Hati Yesus tergerak untuk mengabarkan Injil menjangkau jiwa. Tidak cukup Anda punya hati yang baik, gak cukup. Gak cukup Anda punya hati yang sabar, gak cukup. Gak cukup Anda punya hati yang suci, hati yang bersih. Perlu hati yang tergerak. Amin. Untuk apa saudara punya hati yang sabar, yang baik, tapi nggak pernah tergerak untuk mencari jiwa yang hilang? No way, bocah. Itu sebabnya saudara, kapan-kapan kalau Anda punya uang, ajak saya ke London, ke Inggris. Sungguh saya ingin jalan-jalan ke sana, sampai hari ini belum tahu ya. Moga-moga Ibu Trivena ngajak saya. Sorry, ini anekdot ya. Nah, kenapa Pak Cipta di sana? Saya akan lihat satu makamnya seorang penginjil besar di sana, si David Livingstone. Waduh, ini seorang misionaris Inggris yang diutus ke Afrika. Si David Livingstone ini orang Inggris diutus ke Afrika, ya. Nah, saudara, waktu sampai di Afrika, dia bilang kepada orang Afrika yang sudah percaya, kalau aku nanti mati di Afrika, tolong jantungku dibedah, dikubur di Afrika, tapi jasadku dibawa ke London. Memang dilakukan. Mati jantungnya dikubur di sana karena sangat mencintai orang Afrika, tapi jasadnya dibawa ke London dan dikubur di situ. Dan di atas makamnya saudara tertulis di dalam satu grafir, kata yang indah sekali. Itu saya ingin lihat, Bu. Nanti kalau jalan-jalan, Bu, ajak sana semua, tapi bayar sendiri-sendiri. Ditulis dalam grafir itu kalimat begini, 2 Korintus 5:13. Karena kasih Kristus yang menggerakkan aku ke Afrika. Hebat. Kasih Kristus yang menggerakkan aku ke Afrika. Kalau nanti Anda misalnya tidak dikremasi, punya kuburan, ya, mau kan tulis seperti itu? Karena kasih Kristus yang menggerakkan aku ke Madura. Pak Chandra Korea, ya Pak ya. Nanti kalau mati ya Pak. Karena kasih Kristus menggerakkan aku dari Korea ke Madura. Betul, ini serius loh. 2 Korintus 5:13.
Ya, mungkin Pak Cipta juga akan ditulis karena kasih Kristus yang menggerakkan aku ke Karbar misalnya ya. Saudara, itu menyatakan apa saudara? Manifestasi orang yang mau membayar hutang bagi Injil, bagi dunia. Oke, sudah tutup pertanyaan ini. Pertanyaannya poin yang kedua. Saya tanya dulu, bagaimana Anda bisa membayar hutang Injil bagi dunia? Membayar hutang kemuliaan bagi Allah muda, hidupmu kudus. Membayar hutang kasih bagi sesama, peduli, tolong yang kekurangan, tidak masalah. Tapi bagaimana Anda bisa membayar hutang Injil bagi dunia? Caranya bagaimana? Ada usul? Awas loh, jangan nunggak sampai di sana. Bahayanya nih, Paulus bilang apa? Aku berhutang Injil. Aku berhutang, baik orang Yunani maupun orang Yahudi. Bagaimana saudara? Saya punya usul ya, kalau mau kerjakan enggak ada apa-apa. Pokoknya tidak dilakukan, tidak apa-apa, Anda tetap nunggak hutang sampai surga. Yang pertama, maukah kita dengan 4D? Saya kasih cara membayar hutang Injil 4D, itu D, A, B, C, D. D ya. D yang pertama adalah doa. Ketika Anda mendoakan orang Madura, ketika Anda mendoakan orang berdosa, ketika Anda mendoakan keluargamu yang belum percaya, you sedang membayar hutang Injil bagi dunia. Amin. D, doa. Betul. Mau saudara? Ayo ya. D yang kedua itu adalah dana. Kalau Anda punya uang, kalau Anda punya dana, coba kirimlah itu, berikan kepada orang yang mengabarkan Injil yang di lapangan itu ya. Ketika Anda begitu, Anda juga sedang membayar hutang Injil bagi dunia. Yang ketiga, D yang ketiga itu daya. Kalau Anda sendiri dipanggil menjadi seorang misionaris seperti David Livingstone, atau seperti Pak Chandra, atau seperti saya, atau seperti pendeta-pendeta lainnya di sini yang full time, maka itu daya. Anda sedang membayar hutang Injil bagi dirimu, bagi Injil Tuhan. Doa, dana, daya. D yang terakhir, D usul, coba. Apa? Ini kaum milenial biasanya. Apa? D itu data. Anda pinter medsos, pinter apa itu? Handphone, pinter internet, ya. Anda bisa mencari data, semua informasi penginjilan di dunia. Kirim kepada lembaga misi supaya lebih fokus dan lebih tahu di mana harus didoakan dan di mana harus mengutus orang. Oke? Kirimlah itu. Doa, dana, daya, dan data. Tanya Tuhan. Tuhan, aku mau melunasi hutang Injil bagi dunia. Engkau akan pakai aku di dalam bidang yang apa Tuhan? Aku rindu Tuhan, bahwa kemuliaan yang hilang darimu akan ditemukan kembali karena Engkau yang menciptakannya. Amin. Sampai Yesus datang kembali. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman yang sederhana ini Tuhan. Tolong bongkar hati kami Tuhan, gugah hati kami Tuhan, untuk menemukan yang hilang di antara kami, di lingkungan kami, mungkin di keluarga kami, di suku bangsa kami, di negara kami. Kami rindu Tuhan Yesus, bahwa Engkau menemukan ciptaan-Mu yang hilang dari kemuliaan-Mu. Berilah kami seperti hati-Mu Tuhan, seperti hati Tuhan juga. Biarlah kami senantiasa sadar bahwa Injil bukan untuk kalangan sendiri, dan kami punya beban hutang Injil bagi dunia ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Saudara, mari kita nyatakan hati kita dengan menyanyi satu pujian, berikanku hati seperti hatimu. Sesudah itu saya serahkan kepada pemimpin pujian. Yang penuh dengan belas kasihan, berikanku mata, berikanku mata seperti matamu, memandang tuayan di sekelilingmu. Berikanku tanganmu
Berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasmu, berikan ku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikan ku hatimu. Yang putri berdoa, yang putra menyanyi. Berikan ku hati seperti hatimu yang penuh dengan belas kasihan. Berikan ku mata, berikan ku mata seperti matamu memandangku yang di sekelilingku bersama-sama. Berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasmu, berikan ku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikan ku hatimu. Amin. Terima kasih, saya kembalikan. Puji Tuhan. Kita nyanyikan referen ini, kita akan akhiri ibadah kita. Berikan ku tanganmu untuk melakukan tugas. Mari kita bangkit berdiri. Berikan ku kakimu Melangkah dalam rencanamu. Berikan ku hatimu. Berikan ku hati. Sekali lagi, berikan ku hati. Berikan ku hatimu. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu yang melawat kami, yang mengingatkan, bahkan membuat kami kembali bergairah untuk menikmati kasih Allah dan menyebarkan kasih Allah kepada banyak orang, terlebih kepada orang-orang yang belum meresponi ataupun belum menerima Injil Kristus. Maka biar kiranya setiap kami boleh menjadi alat tangan Tuhan, bahkan kaki Tuhan untuk menjangkau mereka. Terima kasih Bapa, berkati hamba-Mu dengan seluruh pelayanannya, bahkan organisasi yang dipimpinnya juga, yang diikutinya juga. Tuhan menolong sehingga semakin banyak jiwa yang dimenangkan untuk Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami bersyukur untuk ibadah yang penuh sukacita pada sore hari ini. Biar kiranya Engkau memberkati kami semuanya, dan biar kiranya nama Tuhan dimuliakan dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Terima kasih untuk hamba Tuhan ya, walaupun tadi tidak disebutkan pendeta, tapi pasti hamba Tuhan ya, hamba Tuhan yang sudah melayani kita pada sore hari ini. Tentu namanya ulang tahun akan ada ucapan-ucapan ulang tahun, tapi tidak banyak orang yang akan mengucapkan di mimbar ini atau di tempat duduknya. Saya berikan kesempatan untuk hamba Tuhan yang paling senior di Bojonegoro, Bapak Pendeta Emeritus Stefanus Semianta, untuk menyampaikan ya sepatah dua patah kata untuk ulang tahun Oma Trivena. Berdiri di situ aja Pak, enggak Pak? Berdiri Pak. Berdiri Pak. Jangan disuruh berdiri lagi ya. Ya, untuk Putri Vena yang berusia 77 tahun, ada 2 tahun saya 75, 76 jalan. Mudah-mudahan sampai 77. Amin. Kami turut bersyukur, turut berbahagia karena kasih Tuhan telah menyemai banyak hal lewat Bu Trivena, baik di Bojonegoro maupun di kalangan teman-teman seiman yang pada hari ini datang bersama-sama
untuk ngomongi Putri Vena berulang tahun yang ke-77. Biarlah kasih Tuhan tetap beserta ibu dan keluarga sampai Tuhan memanggil. Amin. Tuhan memberkati, Tuhan membarengi dengan kemurahan dan berkat. Amin. Ya, kalau tadi hamba Tuhan dari dalam negeri, dalam kota Bojonegoro maksud saya. Nanti luar negeri Pak Chandra berdiri. Tadi sudah. Ya, juga rekan-rekan hamba Tuhan dari luar kota, ada beberapa hamba Tuhan dari STT Berita Hidup. Kami berikan mereka rundingan sendiri, entah siapa. Siapa Pak? Pak Ketua. Bapak Ketua. Baik, terima kasih. Salam Bapak Ibu. Salam. Yang saya kasihi, yang saya hormati, Ibu Trivena Indiati dan juga keluarga besar di sini. Saya mewakili STT Hidup dari Solo. Memang kami ketika dapat WA, wah ini kami harus berangkat. Sudah 3 kali kami ke sini, tapi satu-satunya yang saya baru pertama karena bersamaan dengan kegiatan. Kemudian pokoknya hari ini ketemu. Apalagi si Ratna ini, saya datang kamu datang ya, satu angkatan di UPIN Yogyakarta. Jadi rasanya kayak reuni begitu ya. Ya, sekali lagi Ibu Trivena selamat untuk ulang tahun yang ke-77, luar biasa. Ibu masih seger sekali. Masih keluar, masih seger, luar biasa. Senyumnya, cerianya, aduh sama waktu di Solo demokrasi. Menampakkan Roh Kudus memancar kepada kita semuanya ya, karena beliau dan kami STT Hidup sungguh diberkati karena Bu Trivena selalu memperhatikan kami ya, baik mahasiswa dan juga staf kami yang selalu memberi berkat bagi kami tiap bulannya. Terima kasih Ibu. Dan kami selalu mendoakan Ibu. Setiap kami persekutuan doa, setiap ada meeting, ingat Ibu. Selalu kami share dan Ibu selalu diberkati Tuhan dalam kesehatan, dalam usahanya. Itu aja, kami rombongan dari STT ada 6 dan 2 dari keluarga Pak Andre ya di Jatibening. Kami ajak ke sini supaya bersuka cita bersama-sama dengan Ibu Trivena yang merayakan hari ulang tahun yang ke-77. Saat itu saja, terima kasih bisa ketemu dan bisa melihat Ibu langsung, sukacita penuh dengan panggilan pelayanan ya dalam setiap saat, selalu perhatikan orang-orang hamba Tuhan di desa maupun di kota, selaku juga istri. Tuhan memberkati. Tuhan terus memakai Ibu dalam setiap aktivitas dan karya-karya. Amin. Ya, puji Tuhan. Kalau tidak salah beliau Pak Budi. Ya, puji Tuhan. Dari hamba Tuhan, saya ingin dari keluarga. Saya tunjuk mereka Ci Esther dari Surabaya atau dari dia Ci Esther ya tante. Iya. 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 Ada. Ya, dengan pendampingnya tuh, dengan security-nya katanya tadi. Selamat malam semuanya. Acara hari ini sangat exciting buat kami. Kenapa? Karena jarang sekali hal seperti ini kami lihat di Surabaya. Tapi saya bersyukur ini di tengah-tengah masa-masa mudanya ini. Masih 17 katanya ya. Jadi semangatnya maksudnya. Semangatnya semangatnya 15, usianya 17 gitu. Tapi beliau menjadi berkat bagi banyak pekerjaan Tuhan yang saya sendiri melihat bahwa banyak sekali lah berkat yang disampaikan untuk pelayanan-pelayanan, terutama pelayanan di desa ya. Saya percaya bahwa apa yang disampaikan oleh pendeta Cipta itu hidup adalah kesempatan, nggak akan
terulang kembali. Ya, itu adalah sesuatu yang ya dan amin. Ya. Pada kesempatan hari ini, saya mewakili keluarga dari Surabaya menyampaikan happy birthday. Tuhan berkati. Terima kasih. Happy birthday. Ya, puji Tuhan. Iya. Oke. Segala puji syukur hanya kepada Tuhan tentunya ya. Dan tentu tidak lengkap kalau kita tidak berdoa secara khusus untuk mendoakan Tante Trivena di ulang tahunnya ini ya. Maka Kohansen jangan tinggalkan alatnya dulu, kita akan menyanyi. Ya. Sambil ngomong kayak kau ini. Ya, kita nyanyikan referen pujian tadi yang mengatakan hidup ini adalah kesempatan. Nanti Pak Daniel berdoa ya untuk mendoakan Oma Trivena. Sekali lagi, oh Tuhan, oh Tuhan. Saya minta hamba Tuhan berdiri, nanti Pak Daniel yang akan berdoa. Selagi aku masih kuat, bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah Maha besar Allah kami yang hidup, Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Di usia 77 tahun, anakmu, hambamu, Ibu Trivena sungguh memberikan teladan hidup yang baik di tengah-tengah kami. Mari Bapa, Engkau terus pakai hambamu, Engkau berikan kekuatan, Engkau berikan kesehatan, Engkau terus berikan rezeki yang melimpah yang datangnya dari Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami menyadari, kami mengakui bahwa di tengah-tengah kehidupan kami, seperti yang telah diuraikan oleh hambamu Pak Cipta, oh Tuhan, kami sungguh berhutang kepadamu, hutang kemuliaan, hutang sesama kami, hutang dengan kasih agape, dan hutang kepada dunia ini, yaitu memberitakan Injil-Mu. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi Tuhan, di tengah-tengah kebahagiaan hambamu Bu Trivena, kami pun disentuh hati kami untuk bangkit dan semarakkan kembali berita Injil kemanapun Tuhan izinkan kami ada. Terima kasih Bapa di sorga. Sekali lagi Tuhan, kami memohon ialah berkat-Mu melimpah atas keluarga besar Bu Trivena, dan juga setiap pribadi yang boleh hadir di tengah-tengah kami ini,
bersama-sama naikkan pujian syukur di hadapan Engkau karena lawatan-Mu, kasih-Mu, dan berkat-Mu yang terus mengiringi hamba-Mu, Putri Vena. Terima kasih Bapak, jika sebentar usai kami merayakan ulang tahun ke-77 ini, kami akan kembali ke tempat pelayanan kami masing-masing. Beri semangat yang baru, berikan gairah baru untuk terus memuliakan nama Tuhan. Inilah doa dan permohonan kami yang kami naikkan di dalam satu nama yang ajaib, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Selamat ulang tahun Oma. Selamat ulang tahun Oma. Selamat ulang tahun. Tuhan memberkati. Sekali lagi selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun Oma. Selamat ulang tahun. Tuhan memberkati. Haleluya. Ini nggak ada potong lilin. Oh, potong kue ya. Sementara disiapkan Bapak Ibu ya. Selamat ulang. Ayo yang cepat. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun Oma. Tuhan memberkati. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. 4 kali. Happy birthday, Oma. Happy birthday, Oma. Happy birthday, happy birthday, happy birthday, Oma. Tiup lilinnya, tiup lilinnya, tiup lilinnya sekarang juga, sekarang juga. Kuenya dipotong, potong kuenya. Iya, shalom Oma, selamat ulang tahun. Meskipun kami terlambat, tadi karena ada penutupan semester dan ada acara Natal di kampus, jadi agak terlambat datang dan juga agak macet. Ya. Jadi kami mewakili, saya mewakili Institut Ibu Frata dan Yayasan Rakyat Frata Sidoarjo mengucapkan selamat ulang tahun untuk Oma untuk ke-77. Harapan dan doa kami, Tuhan Yesus senantiasa memberikan kekuatan, kesehatan, sukacita dalam pekerjaan pelayanan yang Tuhan masih percayakan bagi Oma. Demikian itu singkat Oma, nanti kita cerita lagi. Terima kasih. Iya, puji Tuhan. Ya. Pak Andre ini ya asal Bojonegoro, ya. Alumnus Bojonegoro, ya. Ya, alumnus Bojonegoro, ya. Puji Tuhan. Oke, puji Tuhan sudah terkasih. Acara kita sudah selesai dan kita akan menikmati
hidangan yang sudah disiapkan keluarga. Mungkin agak ya bergantian ya, ada di sama atau tidak ya. Saya nggak ikut soalnya ya, jadi saya nggak tahu apakah sama atau tidak. Yang pasti enak semua ya, yang pasti enak semua. Jadi Bapak Ibu, mari kita akan mengakhiri seluruh rangkaian ucapan syukur kita, dan kita akan masuk dalam doa makan ya. Biasanya di mana-mana saya yang doa makan, tetapi karena saya pegang mic, saya minta Pak Yohanes yang akan berdoa untuk makan. Mari kita satukan hati, kita berdoa, minta bersyukur kepadamu Bapa dalam surga. Pada petang atau malam hari ini kami jadikanmu dipuaskan dengan satu kebenaran firman-Mu, firman yang hidup, firman yang berkuasa. Saat ini kami juga akan menikmati berkat secara jasmani. Mari Bapa, sebelum kami terima, dikuduskan, disucikan dengan kuat kuasa firman-Mu. Tangan-tangan yang menyediakan, yang berkorban, diberkati oleh Tuhan. Terpuji nama para janda yatim, piatu fakir miskin, orang-orang yang kekurangan dimanapun mereka berada, yang setia dan yang berharap sungguh kepada Tuhan. Tuhan memberkati, sedang Tuhan berkati kami semua pada petang malam hari ini. Terpuji namamu Bapa, kami sambut dengan ucapan syukur dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Oke Bapak Ibu, silakan, mungkin salamannya bisa nanti, supaya ada sebagian yang bisa sekarang, ada sebagian nanti. Silakan untuk menikmati santapan makan malam dulu ya. Biasanya yang berdoa dulu Pak, langsung. Yang berdoa langsung, begitu kan enak gitu ya. Jangan sia-sia